Oke, 1, 2, 3. Iya. Ya, semangat pagi kawan Inspira yang luar biasa. Hari ini berbahagia sekali kita bisa berkumpul kembali di hari Jumat yang penuh berkah ini. Dan itu artinya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi-informasi dalam acara Dialog Blesti Jakarta Bali ini memang tujuannya untuk keberkahan, untuk tujuan kebaikan, untuk tujuan yang berhubungan dengan kesehatan, dan juga yang paling penting adalah masa depan. Wah, luar biasa kalau kita ngomongin masa depan ya Pak ya. Ya, bersama Bapak Cia Afianto, Presiden Direktur PT Cakap Jakarta, akan mengulas tuntas tentang penyakit diabetes sebagai ibunya penyakit dan apakah bisa dicegah. Hari inilah kita akan bahas. Semoga informasi ini bisa Anda sebarluaskan linknya, dan tentu saja untuk keluarga kita yang tercinta, teman kita yang tercinta, orang-orang yang Anda kasih dan sayangi. Semangat pagi Bapak Cia Afianto. Ya, semangat pagi Pak Bram, semangat pagi kawan Inspira, dan semangat pagi mitra usaha cakap yang ada di seluruh tanah air. Salam besar, berkah dan mesari, dan selalu sehat. Amin ya. Hari ini kita berharap ada sebuah kondisi yang tuntas terkait dengan diabetes, penyakit yang orang bilang kencing manis, ada yang bilang juga penyakit diabetes. Ini mari kita bahas, dan Anda nanti bisa berhubungan melalui nomor telepon yang bisa berinteraksi kawan Inspira, yaitu di nomor 082146595232. Sekali lagi nomornya adalah 082146595232. Ketika Anda berinteraksi, Anda bisa menceritakan pengalaman Anda, bisa bertanya, bisa memberikan opini dan pendapatnya. Dan Anda yang juga saat ini menjadi mitra bisnis dari Blesti, silahkan memberikan pengalamannya. Yang baru dan baru ketemu channel ini, silahkan Anda bisa bertanya lebih banyak terkait dengan diabetes. Ya, Pak Cia Afianto, hari ini tentu orang pada bertanya-tanya ini. Penyakit yang berhubungan dengan penyakit degeneratif itu sebenarnya karena apa dan kenapa terjadi? Apakah diabetes ini juga penyakit yang menular atau penyakit yang tidak menular dan lain sebagainya? Silakan Pak. Atau keturunan lah itu. Iya, oke. Ini topik yang sangat menarik dan saya sangat excited sekali, semangat untuk membahas ini karena penyakit ini tidak bisa disepelekan. Ya, betul tadi pertanyaannya. Kalau kita bicara penyakit, sebenarnya ini kan banyak orang menganggap apakah diabetes itu keturunan, ya? Apakah bisa menularkan dan sebagainya. Nah, kita tahu dulu penyakit itu ada dua kategori, ya. Satu penyakit menular, yaitu yang disebabkan oleh virus, ya. Itu bakteri itu bisa menularkan, ya. Baik penularan langsung, udara dan sebagainya. Terus ada lagi penyakit yang disebut dengan penyakit degeneratif. Degeneratif ini penyakit yang tidak menular, Pak. Penyakit yang diakibatkan oleh karena radikal bebas, ya. Radikal bebas yang menyerang tubuh kita, ya. Nah, terus apakah diabetes ini termasuk penyakit keturunan? Saya katakan tidak. Tetapi ada faktor, ya, faktor DNA-nya, faktor keturunan ada, tetapi bukan karena keturunan, ya. Karena apa? Karena banyak orang yang orang tuanya kencing manis tidak turun ke anaknya, ya. Tapi ada juga. Nah, kalau dia itu ada faktor keturunan, gennya, DNA-nya, tapi dia tidak menjaga gaya hidupnya, maka akan cenderung bisa dapat, ya, artinya kemungkinan besar, ya. Tetapi nggak usah khawatir kalau misalnya kita keturunan. Enggak, nenek saya dulu kencing manis tapi kan nggak keturunkan keadaannya. Kenapa? Karena ini lebih banyak bicara adalah lifestyle-nya, ya, pola makannya, ya. Nah, ini menarik sekali Pak Bram, ya. Jadi kita akan mengupas tuntas, ya, penyakit yang satu ini. Ya, menarik. Dan saya mau mengingatkan kawan-kawan semuanya
beberapa hari yang lalu saya juga melihat teman-teman di Blesti ini menemukan sebuah pengalaman terkait dengan penyakit diabetes ya. Kemudian mari kita sharing di sini dan kita lanjutkan dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mendetail. Kalaupun tidak mendetail ya mungkin lain kali atau bersambung di hari-hari yang berikut ini ya. Pak Ciavianto, bisa dijelaskan sebenarnya kalau penyakit diabetes ini kan ada penyakit yang disebut dengan diabetes kering dan diabetes basah itu. Nah, kenapa disebut diabetes basah dan diabetes kering? Mungkin Bapak pernah mendengar istilah itu atau mungkin Bapak bisa memberikan penjelasannya hari ini agar kita tahu, teredukasi gitu, Pak. Ya, jadi istilah-istilah ini ada yang disebut diabetes kering, diabetes basah, ada yang diabetes yang harus suntik insulin dan banyak ya. Tetapi sebelumnya saya akan bicara dulu fakta ya. Menurut data WHO itu kencing manis itu merupakan penyakit pembunuh terbesar di Indonesia nomor 4. Bukan nomor 1, nomor 4. Tetapi urutan diabetes di Indonesia itu termasuk negara yang ke-6 terbesar menderita penyakit kencing manis ya. Nah, kenapa demikian? Karena sebenarnya penyakit ini kadang-kadang disepelekan orang. Dia disepelekan orang sehingga kadang-kadang tidak terasa. Tahu-tahunya begitu dicek, biasanya jarang sekali cek, begitu dicek kok gula darahnya tinggi gitu kan. Bisa diolah. Akibatnya apa? Akibatnya ya gula darahnya jadi naik. Nah, gitu Pak Bram ya. Nah, jadi kita ini menarik sekali kalau kita bicara kencing manis ya. Nah, tapi kita harus mengerti dulu kencing manis itu asalnya dari mana? Ya. Ada asalnya juga Pak ya. Itu yang paling penting ya, asalnya dari mana? Bukan asalnya dari keturunan Pak. Oh gitu ya. Ada faktor keturunan, ada mempengaruhi. Kalau orang tuanya kencing manis, makanya selalu dianjurkan dokter kalau ada histori orang tuanya atau nenek kakeknya kencing manis, maka lebih hati-hati. Lebih hati-hati, bukan berarti takut kalau orang tuanya kencing manis makanannya enggak juga. Terus kedua, apakah orang kencing manis bisa tahan lama? Bisa. Saya pernah bergaul dulu di Medan bergaul dengan seorang udah kakek lah ya. Saya kenal dia udah tua. Pada saat ini 25 tahun dia menderita kencing manis, tapi sehat-sehat aja tuh. Kenapa? Karena dia jaga pola makan sehingga kadar gulanya jadi stabil. Memang kencing manis ini nggak bisa sembuh, Pak. Sampai hari ini nggak ada obat yang bisa menyembuhkan, tuntaskan kencing manis, nggak ada. Karena apa? Karena biasanya kalau orang udah kencing manis itu biasanya pankreasnya itu tidak bisa lagi memproduksi insulin. Jadi maka harus ada suntikan ada pemasukan dari luar. Nah, pemasukan dari luar itu ada dua, bisa dengan cara kita konsumsi obat, bisa juga dengan cara suntik. Nah, kalau suntik itu sudah lebih parah, dia langsung masuk ke darahnya kan. Nah, jadi nggak ada masalah sebenarnya Pak, kencing manis. Yang penting kebanyakan orang tidak menjaga, menyepelekan kencing manis. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi komplikasi. Nah, kalau komplikasinya ke mata, maka akan buta. Kalau komplikasinya serangnya ke bawah, yang laki-laki, maka akan terjadi lumpuh, impotensi. Bukan stroke ya, impotensi, nggak berfungsi. Nah, kalau dia larinya ke ginjal, nah ini akan disebutkan nanti jadi cuci darah Pak. Lebih parah lagi kan. Wah, kalau kencing manis kan masih belum cuci darah. Kalau udah ginjalnya rusak, nah cuci darah. Kalau udah cuci darah, ya sudah tinggal ya menunggu nasib apa, menunggu waktu. Ya, jadi rentetannya banyak juga ternyata ya Pak ya. Banyak. Makanya topiknya kan kencing manis itu kan ibu dari segala penyakit, the mother of sick ya. Jadi ibu dari segala penyakit itu asalnya dari kencing manis. Tapi kencing manis sendiri itu nggak berbahaya. Tidak ada orang yang kencing manis tunggal mati, nggak ada Pak. Nggak ada orang matinya karena kencing manis karena komplikasinya. Kalau ke ginjal ya udahlah, tinggal cuci darah ya, tinggal tunggu waktunya aja. Begitu nggak cuci darah dia lemes kan. Begitu cuci darah lagi, darahnya baru lagi kan segar. Nah, ya. Jadi topiknya menarik sekali Pak Bram. Ya, mumpung ini juga jadi sebuah kondisi di mana penyakit diabetes ini
adalah yang boleh dibilang 5 top besar di Indonesia. Lalu kita sebenarnya hari ini kan mencari sebuah solusi, tapi sebelum ketemu solusinya, ya, saya mau bertanya banyak hal terkait dengan penyakit diabetes ini. Penyakit diabetes itu terkadang-kadang kita mendengar yang mengalami adalah orang tua dan orangnya gemuk dan sebagainya. Nah, sekarang akhir-akhir ini kita melihat ada juga yang masih remaja sudah diabetes dan sebagainya. Ini faktor apa yang terjadi kondisi ini, Pak? Apa gaya hidup yang mewujudkan ini atau bagaimana? Ya, sebenarnya ini kan persepsi orang, Pak, bahwa kencing manis itu biasanya orang yang overweight, obesitas, ya, orang-orang tua, ya. Faktanya enggak juga, Pak. Sekarang banyak anak muda juga udah kena kencing manis, orang kurus juga bisa kena kencing manis. Iya. Orang kaya, orang miskin, nggak ada, Pak. Yang penting faktor utamanya itu tuh gaya hidup, pola makan, pola minum. Ya, biasanya orang-orang itu kadang-kadang itu lifestyle-nya anak muda ya. Contohnya suka minum-minum yang bersoda, itu kan akan cepat memicu itunya kadar gulanya. Terus kedua juga makanan-makanan yang karbohidratnya terlalu berlebihan, ya kan. Kalau protein sih is okay, ya kan. Nah, ini akan memicu ke sana, ya. Jadi sebenarnya lebih banyak dipacu oleh pola hidup, gaya hidup, ya, terutama pola makan. Nah, ini yang harus lebih hati-hati. Cuma memang betul, Pak, kecenderungan kalau orang obesitas kecenderungan larinya ke diabetes, kecenderungan. Tetapi bukan berarti semua orang gemuk itu kencing manis, enggak juga. Kalau dia gemuknya dia jaga, ya enggak juga. Yeah. Bukan berarti kalau orang kurus aman, enggak juga. Orang kurus juga bisa kena. Anak muda juga bisa, anak-anak juga bisa kena kencing manis, Pak. Iya. Yeah. Ya. Nah, jadi kita udah nggak bisa menjustifikasi bahwa ini harus nih. Dulu kalau orang stroke, orang jantung dikaitkan dengan orang yang kaya, yang makan tidak bergerak. Enggak juga, banyak orang miskin juga jantung. Iya, ya, dan kalau kita bicara tentang sesuatu penyakit yang tidak berpatokan ini yang pada susah ini mikirnya, Pak. Tidak menjadi patokan orang gemuk, tidak menjadi patokan orang kurus, anak dan sebagainya. Nah, lalu apa yang semestinya dilakukan sebuah gaya hidup yang selaras dan bisa memberikan kondisi yang nyaman untuk jangka panjangnya, Pak? Katakanlah di sini ada saya dengar, kita harus rajin olahraga. Nah, lalu ketika rajin olahraga minumannya juga tetap manis dan sebagainya. Nah, gimana itu, Pak? Ya. Sebenarnya sederhana, Pak. Pemerintah kita kan sudah dari dulu katakan hiduplah 4 sehat 5 sempurna. Apa itu 4 sehat 5 sempurna? Kita semua udah tahu kan, Pak. Cuma tidak seimbang masalahnya. Mungkin saja kita makan makanan kita 4 sehat 5 sempurna, tapi nggak seimbang, ya kan. Namanya selera makan yang enak itu udah makannya nafsu, makannya itu udah over kan. Nah, inilah karena kalau saya lebih melihat adalah tidaknya keseimbangan, ya. Makanya kita hidup ini harus seimbang, Pak, ya. Nah, terus kedua, minuman. Sekarang ini banyak anak-anak muda minumannya kan, waduh. Kalau saya lihat, karena saya bingung ikuti minumannya itu bervariasi. Yang mengandung soda itu macam-macam. Memang kelihatan enak kalau kita lihat di iklan-iklannya, kita lihat kan bagaimana seperti begitu yang kotor disiram pakai yang namanya soda, yang namanya cola ini, cola itu dan sebagainya kan. Nah, ini kan cukup bahaya. Walaupun memang aman kita konsumsi, makanya pemerintah keluarkan izin aman, memang aman. Nggak ada orang langsung minum langsung besok atau sebulan reaksi, enggak. Tetapi kalau itu diminum terus dalam jumlah yang banyak, frekuensi, ya pasti lebih cepat kena. Maka saya selalu katakan, makanan dan minuman yang kita makan selama sudah dikeluarkan oleh Badan POM, itu aman, Pak. Itu tidak berbahaya, aman. Amannya apa?
sekali-sekali aman, Oh tapi iya, sering-sering kali ya jebol. iya. Oh, kalau sekali-sekali siapa aja mau Pak. Misalnya contohnya orang bilang, oh jangan mie instan enak, saya suka Pak mie instan enak, tapi sekali-sekali, jangan tiap hari mie instan, jebol Pak. Sekali tempo. Ya, kalau keseringan dan menjadi sebuah hobi itu ya bahaya. Nah, jadi sebuah gaya hidup kan salah. Jadi makanya saya selalu katakan itu penting, namanya gaya hidup sehat itu penting. Maka sebenarnya sehat itu sendiri semestinya murah dan mudah. Cuma seringkali kita ini nggak mau repot. Kedua, kita nggak sadar. Nanti kalau udah sakit, nah baru sadar. Kadang-kadang udah terlambat. Iya. Ya, sebenarnya nanti berikutnya saya akan cerita langkah pencegahan yang efektif tuh kencing manis itu seperti apa. Satu, kedua, kalau orang sudah kencing manis, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi komplikasi. Itu ada caranya, Pak. Caranya tuh gampang, mudah, enak, itu aja. Iya, waduh, ngomongin enak itu yang luar biasa ini Pak. Nah, kita ya, hari ini tadi saya sempat mendengar sekelebatan gitu Pak, tentang apa yang diungkap oleh Pak Afi tentang tahan lama gitu. Kemudian kita ini juga akan bicara efek-efek dari penyakit diabetes itu, yaitu diantaranya ada yang mengarah ke mata jadi kabur-rabun, katanya seperti itu Pak. Nah, kemudian juga ada luka yang susah sembuh dan sebagainya. Nah, apakah ini juga karena diabetes atau ada faktor lain Pak? Silakan Pak. Oke, biasanya kalau orang luka susah sembuh itu harus periksa. Kemungkinan besar diabetes, kemungkinan besar. Ya, biasanya itu. Terus kedua, ada ciri-ciri. Saya akan bicara dulu ciri-ciri untuk yang kencing manis ya. Satu, kadang-kadang suka tengah malam suka buang air ya. Bukan sekali. Kalau saya juga tengah malam bangun Pak, karena saya minum sebelum tidur, saya minum airnya kan banyak. Jadi kan udah tertampung ya bangun ini. Terus kedua juga kadang-kadang orang makan banyak tapi kok nggak gemuk-gemuk. Nah itu perlu dicurigai Pak. Kayak los gitu ya. Ya, terus juga faktor-faktor orangnya cepat lesu, cepat letih. Nah, itu perlu diwaspadai ya. Orang yang mudah capek gitu ya. Ya bukan berarti nggak capek. Saya juga capek Pak. Saya efek capeknya masih ada terasa Pak. Semalam pulang dari Garut kan, bawa mobil 5 jam, macet lagi. Aduh. Nah, iya. Udah pulang macet sampai Jakarta malam. Terus ajak leader-leader saya pergi makan, antar mereka ke hotel. Baru saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah jam 11 lebih, hampir setengah 12. Ya kan, mandi, terus belum tidur. Nah, baru tidur, pagi udah bangun. Terasa kayaknya kalau nggak ada talk show, mungkin saya nggak bangun pagi-pagi nih. Berarti memang Bapak mengutamakan talk show untuk sebuah komunikasi ya Pak. Bangun pagi untuk mempersiapkan semuanya kan. Terus artinya bangun siap-siap dulu, saya nggak mau terlambat kan. Nah, jadi sebenarnya secara fisik capek Pak. Nggak aneh sih saya bawa sendiri. Capek, tapi segar, cepat segar. Nah, begitu pagi bangun, saya langsung minum, ditemani sama minuman nikmat. Oh iya. Nikmatnya kita tahan dulu Pak. Saya mau tanya banyak hal terkait dengan tahan lama tadi itu, bagaimana itu Pak? Apakah ini juga faktor yang berhubungan dengan penyakit non diabetes atau penyakit yang hubungannya dengan masalah umur atau penyakit yang berhubungan dengan katakanlah anak muda ini bisa juga tidak tahan lama. Artinya untuk yang memiliki pasangan resmi lah gitu loh Pak. Jadi kita bicara tentang yang resmi-resmi aja lah. Oke. Pak, pengertian tahan lama tuh maksudnya hidupnya lebih lama atau tahan lama yang lain Pak? Ya bisa dua-duanya Pak. Kalau tanya suka menyerempet-nyerempet. Boleh dua-duanya Pak. Kalau dua-duanya nanti yang satu nanti saya bahas mengenai kalau sudah minum ini bisa lebih tahan lama Pak. Iyalah. Oke. Ya, maksudnya gini, hidup lebih lama lah ya. Maksudnya banyak kan dokter. Karena gini, kalau orang udah kena kencing manis, itu dokter sudah mencap penyakit seumur hidup. Wah, itu kan kadang-kadang dokter ini suka menakutkan juga Pak Bram. Makanya jangan 100% percaya apa yang dokter omong. Itu membuat pikiran menjadi beban mental jadi ininya. Jadi istilahnya memang penyakit itu tidak bisa disembuhkan.
ya, karena pankreasnya tidak berfungsi dengan baik, udah tidak berfungsi sehingga insulin tidak bisa produksi, berarti harus bantuan insulin dari luar, ketergantungan. Nah, orang yang kencing manis itu kan ada komunitasnya, biasanya sudah harus tergantung makan, katanya makan obat seumur hidup. Waduh, saya paling nggak setuju kalau namanya makan obat. Nggak ada orang yang mau makan obat seumur hidup, betul nggak Pak? Iya. Makan obat itu karena terpaksa. Justru saya selalu katakan makan obat itu karena terpaksa. Kalau nggak terpaksa nggak makan obat. Jadi kalau terus seumur hidup berarti nggak menikmati. Nah, bagaimana caranya nanti saya kasih tahu ya. Nah, jadi sebenarnya ada lagi satu kedua, biasanya orang kencing manis itu meninggalnya karena komplikasi. Jadi kalau kita bisa menjaga pola makan hidup sehat, olahraga juga dibantu dengan olahraga, karena ada penyakit kencing manis yang bandel, ya, dengan obat dia tidak begitu mempan, tapi dia harus dibantu dengan olahraga, ya. Terus juga pola tidur juga harus bagus, istirahat, terus juga yang paling penting satu lagi Pak, jangan stres. Ya, jadi hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, itu yang paling penting. Jadi kalau orang udah divonis kencing manis, ya jangan sedih, hati kita gembira aja. Takdir kan di tangan Tuhan, kita kan hanya berusaha, ya kan. Jadi jangan divonis dokter harus ini terus langsung, aduh, kayak kehilangan pengharapan. Nah, itu jangan. Jadi saya selalu katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Nah, itu ingat itu. Nah, oleh sebab itu kita harus mengatasi hidup ini, ya. Nah, kembali kepada tadi tahan lama hidupnya, ya, hidupnya ya Pak ya. Iya. Bisa bertahan lama kalau satu, dia menjaga gaya hidupnya, gaya hidup sehat. Yaitu satu, pola makan. Hindari makanan-makanan yang manis. Nah, terutama teh manis, es teh manis. Nah, itu sudah nggak boleh Pak, hindari. Ya, kedua, hindarilah karbohidrat yang berlebihan. Bukan nggak boleh makan nasi, boleh dikit lah nasi, jangan sepiring besar, ya kan. Nah, hindari terutama minuman-minuman yang bersoda. Ini parah, ini susah. Saya jadi ingat TikTok itu Pak, ini parah gitu. Ya. Ya silakan Pak. Dulu ya saya suka Pak yang namanya es soda gembira. Kenapa saya baru tahu kenapa dibilang es soda gembira? Karena susu ketemu sirup merah, jadi dia gembira. Yang minum gembira juga ya. Jadi yang minumnya jadi gembira, rasa susu, tapi warnanya merah kan, jadi gembira. Makanya itu kan penipuan aja kan. Aduh, saya kadang-kadang lihat. Makanya sejak saya mengenal namanya istilah kesehatan, sejak saya minum Blesti, saya udah nggak pernah lagi Pak. Nggak pernah yang namanya soda ditawarin, sorry. Daripada soda saya minta air putih, kalau boleh minta air putih panas, air panas. Saya bawa Blesti saya. Oh gitu ya. Ya, masih terkait minuman yang paling enak Pak. Ini Pak, saya bawa minuman yang paling enak. Ya, jadi semua yang enak-enak pasti ujung-ujungnya nyaman ya Pak. Ya. Tapi kalau enak-enak yang lain ada ujung-ujungnya malah justru sebaliknya menjadi negatif ya. Nah, diperlihatkan itu yang saset yang bisa mobiling itu Pak ya. Kalau yang botol itu untuk ini untuk di rumah cocok ya. Oke. Satu kali lagi Pak tentang diabetes ini. Kita kan sering juga mendengar bahwa angka diabetes tinggi dan sebagainya. Dan orang kadang-kadang berpikir kok susah ya untuk makan sedikit atau mengurangi takaran dan sebagainya. Itu yang jadi persoalan Pak. Sudah tahu diabetes, sudah tahu lagi ada masalah dengan tubuhnya atau gangguan penyakit, tapi kok perasaan ingin makan enak-enak dan lain sebagainya masih saja menggelayuti pikiran ini. Nah, Bapak punya tips nggak bagaimana diet yang baik dalam artian untuk mencegah penyakit diabetes ini agar bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa ketika disandingkan dengan minuman yang Bapak katakan nikmat itu. Kalau tidak diet kan juga tidak menjadi solusi jadinya. Ya, jadi sebenarnya tubuh kita bisa mengukur Pak. Cuma seringkali orang Indonesia ini tingkat kesadaran untuk kesehatannya itu rendah sekali. Kalau nggak sakit, dia nggak tahu bahwa dia sakit. Jadi kadang-kadang seringkali kan ditawarin, ini ada minuman kesehatan nih, makanan kesehatan. Oh enggak, saya masih sehat kok.
ukuran sehatnya di mana? Nah, ini masalahnya kan, orang Indonesia tuh kan saya selalu katakan gitu. Ukuran sehatnya di mana? Apakah Anda sudah rutin check up setiap tahun atau setiap 6 bulan? Itu baru Anda bisa, parameternya ada kan. Misalnya kalau kencing kadar gulanya ya di bawah 200 ya kan, misalnya 100-an, atau terus ada juga gula puasa berapa, ini berapa, cek ya. Jadi harus dicek dulu kolesterolnya berapa, darah tekanan darahnya berapa, semua dicek dulu baru Anda boleh katakan Anda sehat. Seringkali kalau kita nggak ada sakit parah, itu oh saya masih sehat kok. Nah itulah yang seringkali saya katakan itu tingkat kesabaran sangat rendah. Begitu sakit, baru cari obat, cari dokter. Begitu dokter nggak bisa, obat nggak bisa, langsung ada orang tawarin Bresi. Pertanyaannya, bisa nggak? Saya punya penyakit ini, bisa nggak minum Bresi sembuh? Nah itu dia, itu yang parah Pak. Ya, karena itu parah sekali gitu ini kan. Ini parah. Iya itu parah Bang. Itu kenapa? Kalau udah sakit, nah baru ya memang kadang-kadang Bresti ini luar biasa. Makanya saya tuh heran lihat orang kenapa minum Bresti itu, orang penyakitan ya kan. Padahal minum Bresti itu untuk gaya hidup sehat, untuk menjaga preventif bukan kuratif. Tetapi kalau orang udah kena ya apa boleh buat. Jadi sehingga ya, tetapi ya kadang manjur juga karena dia yakin, dijelasin dengan pengalaman orang yang sudah pakai gini, saya sakit ini, saya penyakit minum Bresti bagus. Jadi akhirnya orang itu yakin, karena dia yakin, dia senang, dia ini begitu minum memang bekerja antioksidannya. Ya Bresti ini antioksidannya sangat lengkap. Nah itu yang membuat mereka jadi baik. Tapi kan sebenarnya jauh lebih bagus kok. Seperti saya tiap hari nikmati aja ini. Nikmat. Jadi sehat itu gampang, nikmat. Yang penting kita sadar. Nah, ini penting Pak. Jadi sekali lagi, kencing manis itu ukuran parameternya jelas Pak. Jadi kalau kita mau bilang kita sehat, karena menurut WHO, saya pribadi Pak, sampai hari ini saya nggak berani katakan, oh saya sehat. Saya menjaga supaya saya tetap sehat. Kenapa? Nah, gini, kita harus tahu ukuran dulu supaya jelas. Menurut data WHO ya, orang yang sehat di dunia ini, yang sehat benar-benar sehat itu hanya 5% Pak. 5% itu apa? Itu atlet Pak, olahragawan, atlet. Kenapa? Olahragawan tuh tidurnya teratur, makannya teratur, latihannya teratur, kadar gizinya yang masuk ke dalam tubuh teratur. Misalnya tubuh kita laki-laki butuh satu hari 2000 kalori yang kita butuhkan untuk membakar. Masuknya berapa? Nah, itu diukur semua Pak. Jadi kita juga nggak bisa masuk makanan dalam tubuh kita masuk terlalu banyak, kalori yang kita gunakan sedikit, lama-lama dia tumpuk menjadi lemak. Nah ini harus makanya itu hanya 5%. Itu mereka punya dokter pribadi. 5% orang sehat. Jadi kalau Anda berani katakan Anda sehat, wah hebat. Berarti Anda orang-orang yang hebat. Nah kedua, orang yang sakit, benar-benar sakit, yang namanya kena penyakit degeneratif ya. Bukan sakitnya karena COVID ya Pak. Kalau sakitnya karena COVID itu kan hanya sementara, itu kan virus. Ya ini penyakit degeneratif. Nah antara apa? Jantung, kencing manis, stroke, ya kolesterol tinggi, darah tinggi. Nah ini penyakit-penyakit degeneratif. Nah itu 20% Pak orang penyakit. Selebihnya 75%. Itulah yang disebut dengan orang yang dibilang sakit, tidak sakit karena dia masih sehat, tidak ke rumah sakit. Dibilang orang itu sehat, enggak juga sehat karena suka pilek, suka demam, masih bisa pusing. Saya masih bisa kadang masih pusing Pak, terutama kalau tekanan-tekanan yang berlebihan kan karena stres ya. Itu juga pasti ada, namanya manusia menghadapi masalah-masalah pasti ada. Cuma kita kelola stres itu dengan baik. Salah satu minuman ini mengatasi stres. Salah satu ya, mengurangi lah, bukan menghilangkan stres, mengurangi stres ya. Nah, jadi sebenarnya 75% itu kita Pak. Saya nggak ada penyakit Pak, nggak ada penyakit-penyakit yang disebut itu. Tapi saya juga nggak bisa katakan saya orang sehat. Enggak juga. Kadang-kadang saya masih masuk angin. Kayak kerupuk aja masuk angin kan. Saya kalau kelemahan saya satu Pak, kalau saya udah lapar sekali ya, kelaparan, benar-benar kelaparan, telat makan, saya bisa masuk angin, kepala pusing Pak. Oh gitu. Tapi kalau sudah makan, nah itu udah baik. Iya. Pak, mohon maaf ini ada yang menyela interupsi di nomor WA
0821 4659 5232, nelpon langsung. Jadi ini adalah Ibu Armayani di Jogja, sangat setia sekali. Ibu Armayani, silakan. Selamat pagi Pak Cia, selamat pagi Bli. Ya, selamat pagi ya. Selamat pagi. Ya, selama ini saya punya pikiran justru seperti ini Pak. Penyebab penyakit itu kan lebih besar atau 90% lah disebabkan oleh pikiran kita. Kemudian 10%-nya itu gaya hidup atau gaya makan kita terutama ini Pak. Kemudian ditambah lagi tidak pernah bergerak gitu. Nah, sekarang untuk mengatasi itu kan kembali ke pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita tenang, happy gitu, kayaknya penyakit itu menjauh gitulah Pak. Jadi intinya juga kembali, kalau mau menyembuhkan juga kembali ke pikiran lagi. Kalau kita bisa memanage pikiran dengan gaya hidup juga, kalau olahraga itu kan kadang juga membuat kita senang Pak, apalagi dengan jalan jogging atau jalan-jalan ya, itu kan juga membuat pikiran kita happy. Jadi penyakit itu menjauh. Mungkin bisa dibenarkan atau disalahkan Pak. Itu mungkin pikiran saya selama ini. Nah, terima kasih Pak, selamat pagi. Baik, terima kasih. Wah, ini penonton yang baik minta disalahkan dan dibenarkan. Silakan, Ibu Armayani sudah bicara. Terima kasih Bu Armayani. Ini rajin sekali Bu Armayani ini, ikuti terus ya. Oke, sebenarnya penyakit itu kan ada orang bilang penyakit fisik dan penyakit psikis. Yang Bu Armayani katakan itu pikiran itu lebih ke arah penyakit psikis. Ya, penyakit fisik itu kebanyakan adalah faktornya dari makanan atau minuman. Ya, itu. Ya, memang bisa dibantu olahraga, bisa dibantu. Itu penyakit fisik. Jadi kita nggak bisa, misalnya penyakit fisik, contohnya darah tinggi. Orang yang suka makan garam, walaupun dia pikirannya happy, tetap aja juga pasti mempengaruhi. Ya, orang yang makan lemak, kolesterolnya naik. Bukan berarti jangan kita beranggapan mau 90% itu karena kalau pikiran kita senang, happy makan enak-enak. Nggak bisa, Bu. Tetap itu kena. Nah, kecuali itu penyakit psikis. Kalau penyakit fisik itu nyata. Itu penyakit fisik itu nyata, kolesterol tinggi. Ya, cuma memang ada faktor pikiran memicu kepada penyakit, timbulnya memperparah penyakit. Iya. Tapi ada penyakit-penyakit, periksa ke dokter. Dokter bingung, kolesterolnya normal, tekanan darahnya normal, kadar gulanya normal, tetapi orang-orang ini selalu merasa penyakit. Nah, itu psikis, itu pikiran, karena dia selalu merasa pikirannya itu menghantui. Nah, itu benar ya. Jadi proporsional, bukan berarti penyakit itu 90% dari pikiran, 10% enggak gitu Bu Armayani ya. Nah, jadi kalau penyakit fisik itu memang karena kaitannya dengan gaya hidup yang malas-malasan, gaya hidup yang makannya sebanyak-banyaknya, terus apalagi tidak menjaga makanan yang masuk atau minuman yang masuk beralkohol, bersoda dan sebagainya. Nah, itu akan memicu itu penyakit fisiknya. Nah, psikisnya memang dari pikiran. Makanya kadang-kadang ada orang stres berat, dokternya bingung. Dicek semua normal, kenapa orang ini sakit gitu kan. Nah, dia merasa sakit karena stres. Nah, ya Bu Armayani ya, jadi psikis itu bisa diatasi dengan pikiran. Makanya saya bilang kenapa hati yang gembira adalah obat. Itu adalah bagian daripada pikiran. Kalau hati kita gembira kan, kalau hati kita stres, terutama nggak punya duit kan, orang nggak punya duit kan stres. Ya, jadi lagunya Kus Plus itu cuman mitos saja ya Pak ya. Hati mitos ya. Makanya lagu Kus Plus saya senang di telinga, tapi nggak enak di hati karena tidak memotivasi. Itu membuat orang menjadi down. Mana ada hati orang nggak punya duit tetap senang. Iya. Nah, bicara soal senang Pak, apakah kita juga harus bersenang berbahagia juga? Karena di dunia ini atau di Indonesia saat ini ada sebuah minuman yang kalau kita lihat dari kata TEH itu kan kelihatannya ece-ece itu, tapi kan ternyata ini tehnya beda. Nah, ini juga sebagai solusi untuk sebuah diabetes dan sebagainya.
apa yang istimewa dari teh ini dengan teh yang lainnya? Kenapa disebut sebagai antioksidan tinggi dan sebagainya? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, kalau kita bicara teh, prinsipnya teh itu adalah satu tanaman yang kadar antioksidannya cukup tinggi. Ya, terutama dari turunan polifenol, turunannya itu katekin, ya, ada 5 macam katekin, ada plus lagi yang dari 5 macam katekin itu yang paling sering diekspos adalah EGCG, epigalokatekin galat. Nah, di kita teh hitam karena proses fermentasi menghasilkan lagi tambahan yaitu tiaplavin, antioksidannya plus tiabrubigin, plus lagi ada kandungan-kandungan yang lain, termasuk ada daya bunuh virus yaitu camphor, quercetin, miracetin, tiaplavin, ya itu juga bisa membantu. Terus juga ada mengandung yang lainnya, mineral yang lain, vitamin, terutama vitamin B1, B2, vitamin E, vitamin C, vitamin K. Jadi sebenarnya ini cukup bagus sekali. Nah, tetapi yang membedakan, banyak juga teh-teh di luar, Pak, yang membedakan teh kita dengan teh yang lain adalah apa? Saya bilang teh kita ini teh barokah, teh berkat, teh yang diberkati Tuhan, teh ada campurannya, ada CTT, campur tangan Tuhan. Ini yang membuat teh ini menjadi begitu banyak orang minum, yakin jadi timbul membantu proses kesembuhan. Ya, saya bukan menyembuhkan, membantu, memperbaiki, sehingga orang merasa manfaatnya. Maka saya katakan Blesti itu teh sejuta manfaat. Manfaatnya itu sejuta. Aduh, kalau sejuta saya nggak bisa hitung, Pak. Itu pokoknya apa aja lah. Namanya juga sejuta manfaat kan. Ada mobil sejuta umat kan. Nah, jadi artinya apa? Siapa saja dari bayi ya yang lepas ASI, udah minum ASI, wanita hamil sangat bagus. Saya satu hal yang saya nggak bisa jawab, Pak. Satu. Ini saya masih belum bisa jawab pertanyaan. Pak, ini karena fakta menurut Pak, kenapa ibu-ibu hamil waktu minum Blesti, kenapa anaknya lahir kebanyakan putih, bersih, rambutnya lebat? Nah, itu yang saya belum bisa jawab, Pak. Kaitan ini apa? Tapi kenyataan betul. Kemarin saya diskusi dengan salah satu leader dari Kendari. Dia cerita betul juga. Orang tuanya hitam, agak hitam lah ya, bukan hitam. Nah, ini gelap, artinya warnanya. Maknya juga sama. Anak pertamanya, anak kedua sebelum minum Blesti kok turunan bapaknya, yang anak yang ketiga, keempat yang setelah minum Blesti kok putih. Bingung kan? Banyak faktor itu, banyak orang cerita. Nah, itu yang saya belum bisa jawab, Pak, secara ilmiahnya ya. Ya, saya mungkin saya bilang ini karena antioksidannya, kedua mungkin karena ini karena campur tangan Tuhan, jadi diberkati kan anak-anak yang minum Blesti, orang tua yang minum Blesti masa hamil. Jadi saya nggak bisa jawab secara ilmiah, Pak. Mungkin nanti kalau saya ketemu sama ini Pak Dr. Dadang atau siapa, saya akan tanyakan secara ilmiahnya apa gitu kan. Nah, tapi kan sulit, Pak, diterima secara logika, Pak. Banyak orang penyakitnya ini, teman saya beberapa orang kena stroke, cepat pemulihannya, 3 bulan, 4 bulan. Yang lainnya, yang temannya yang nggak pernah minum Blesti 4 tahun masih cacat. Nah, ini ya kan, yang saya suruh cerita Pak Rudi Hartanto kemarin ya. Jadi kadang-kadang banyak hal yang kadang-kadang saya nggak bisa dijawab secara ilmiah, Pak. Tapi itulah mujizat, ya. Saya katakan banyak hal yang tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena teh kita teh barokah, teh berkat, Blesti. Ya, Blesti itu teh berkat. Banyak orang yang coba meniru teh kita. Banyak, Pak, banyak. Saya katakan luar biasa, Blesti ini betul luar biasa. Ada 3-4 merek yang mencoba menyerang kita dengan katakan teh mereka lebih baik. Kenyataan begitu orang minum, aduh nggak enak. Begitu orang minum, hasilnya nggak ada. Nah itu, saya heran. Pada teh juga kan, yang mereka katakan teh mereka lebih baik. Nomor 1, kita punya masih nomor 2 lah. Mungkin kalau ketemu lagi yang kompetitor yang lain lagi, kita punya jadi nomor 3, Pak. Jadi kan jadi gini. Kita nomor 1 selama tidak ada yang menyerang kita kan. Begitu ada muncul teh satu ini, dia ngaku dia pakai nama dia teh terbaik. Ya kan? Betul kan? Ya. Nah, berarti kan kita geser nomor 2 kan. Terus muncul lagi satu teh lagi namanya premium. Berarti kita punya jadi nomor 3. Muncul lagi satu lagi teh alami, tidak mengandung ini, alami 100% semua. Berarti kita punya nggak alami. Jadi saya itu jadi bahasa marketing ya, Pak ya. Namanya kalau orang jualan itu kadang suka menipu, tapi kalau orang jualan suka menipu biasanya itu nggak akan tahan lama.
nggak akan tahan lama, percayalah. Bresti sampai hari ini kita tetap maju, makin maju lagi 14 tahun sudah kan. Artinya karena kita tidak pernah bohongin orang, kita bilang Bresti ya teh berkat, teh barokah, ya, dimana orang minum diberkati. Nah, jadi karena saya kadang ketawa juga lah. Jadi ya kalau kita mau jualan, mau punya integritas, etika, ngomonglah sejujurnya, jangan dusta di antara kita. Lama-lama kan orang nggak interest. Wah, Bapak ini mengkaitkan semua dengan lagu ini. Iya, jangan ada dusta di antara kita lah. Makanya Bresti bisa maju kan karena kita tidak ada dusta, tidak mendustai orang lain. Nah, sebenarnya supaya kita tidak korban dari dusta ini, edukasi apa yang diberikan oleh Pak Haji Alfianto terkait dengan spesifikasi dari teh kita ini, apa yang mesti ditelaah, dikupas, sehingga ini menjadi sebuah pokok pikiran bagi kita semuanya untuk menjelaskan dengan baik dan benar terkait dengan teh hitam Blesti ini. Edukasi itu banyak cara, Pak Bram. Edukasi bisa dari pengetahuan, kita jelaskan ilmiahnya, bisa juga. Yang paling efektif sebenarnya edukasi itu lewat pengalaman. Makanya saya katakan bisnis cakap ini cukup mudah dijalankan. Anda mau dapat uang tunai, cash, CASH, lakukan dua hal aja, care and share. Apa yang Anda care, Anda punya hati yang tulus untuk menolong orang. Ya. Share, apa yang Anda share? Pengalaman Anda. Makanya Anda harus pakai. Banyak orang tidak pakai produk, tapi dia jual produk, kan lucu. Gimana dia yang saking konyolnya, Pak? Konyolnya, ada teh yang baru muncul dari, ya artinya kompetitor kita lah, artinya orang yang keluar, baru keluar tehnya, dia sudah gembor-gembor testimoninya di mana-mana. Nggak taunya begitu disergi. Itu kan testimoni dari Blesti. Cuma ganti namanya, ganti nama dia aja. Aduh, kadang saya kan ketawa. Kita nggak bisa, Pak, bohongin orang, tehnya baru pasarkan, terus dia bilang, testimoni sudah ada di mana-mana. Itu kan jangan bohong ya. Testimoni orangnya diambil, ganti. Kan sekarang ini kan di medsos di mana kan banyak penipuan-penipuan, bisa aja medsos banyak yang pokoknya testimoni si ini ganti nama, kan bisa diedit. Tapi kan lama-lama kan orang tahu, ini kan orang minum Blesti. Kenapa tiba-tiba dia ngomongnya promosi yang lain? Nah, itu dia. Ya, jadi sekali lagi edukasi yang paling efektif itulah lewat pengalaman pribadi, Pak. Jadi kalau saya mau jujur katakan sekarang nih, Pak, Blesti ini sebenarnya tidak perlu diedukasi secara ilmiah pun. Sekarang orang udah terima, Blesti ya, bagus tuh Blesti, si tetangga saya penyakit ini, si ini bagus tuh daya tuh, ini bagus tuh waktu pandemi orang kena COVID cepat sembuhnya, ini bagus. Jadi orang cerita, Pak, cerita. Jadi edukasi yang paling bagus itu adalah pengalaman. Ya, kenapa? Kalau kita edukasi teori adalah masa sih saya nggak percaya lah. Saya cuma bilang gini, saya paling capek kalau jelasin, gini-gini nggak percaya. Udahlah, kamu nggak usah percaya lah, kamu coba dulu baru nanti percaya. Jadi saya selalu bilang, kamu nggak usah percaya deh. Memang wajar kalau Anda nggak percaya, nggak percaya. Anda coba dulu aja, nanti baru Anda cerita ke saya nih. Begitu dia minum, coba, bener ya, saya minum baru 4 gelas, 5 gelas, kok tiba-tiba keringat keluar, tiba-tiba rasa badan kok lebih ringan. Nah itu udah. Jadi paling efektif Blesti itu adalah lewat pakai produk, Pak. Jadi lakukan care and share. Saya selalu kata, lakukan care and share. Terus rutin. Semakin banyak kita care and share, maka omset kita semakin besar, bonus kita semakin besar, reward kita semakin banyak. Nah, itu dia. Yang membedakan satu lagi, Pak. Teh kita Blesti satu. Minum tehnya sehat, nikmat rasanya, dapat duitnya. Mau nggak? Itu aja. Jadi itu perlu dicentang itu, Pak ya. Perlu centang. Efektif, sehat, dan banyak duitnya. Ya. Kemudian bagaimana posisi dan peran kita saat ini dan masyarakat untuk bisa mendapatkan tips cara meminum teh hitam Blesti ini secara aman, nyaman, dan berdaya guna. Kadang-kadang kan ada orang yang masih ragu-ragu cara minumnya dan sebagainya. Ya, sebenarnya prinsip dulu kita punya Blesti, kita selalu attack-nya itu BBM. Kalau teman saya yang di Bali ini yang serajin sekali ikuti, tapi saya belum tadi udah lihat ya, itu ada
berlebihan gini-gini dan menjelekkan orang lain dan dia mengatakan dia punya terbaik dan sebagainya, itu hanya berlaku hanya sementara. Kenapa? Orang nanti begitu pakai tidak sesuai dengan omongan dia, orang merasa kecewa. Wish, saya dibohongi orang ini. Lalu lama-lama dia cerita, brandnya itu jadi jelek, Pak. Pasti jadi jelek, pasti. Makanya saya suka katakan, kalau produk kita bagus, saya suka katakan kepada Anda, kalau produk kita bagus, kenapa nggak perlu kita jelekin produk orang lain, betul nggak? Jujur aja. Kalau produk kita, misalnya lah, saya ambil contoh produk-produk yang branded, asli, Rolex, jam tangan Rolex, dia nggak perlu promosi, Pak. Dia nggak perlu jelekin, oh Rolex yang lain palsu, nggak perlu dia. Orang palsu banyak, orang memasukkan Rolex banyak, Pak, bukan banyak nih, banyak. Banyak ya, bukan banyak aja, banyak. Muda saya pernah beli waktu itu karena dulu saya nggak sanggup beli Rolex asli, saya beli Rolex, ternyata lebih mahal, Pak, lebih mahal, cepat rusak. Di Cina, di Hong Kong, di Korea, di Indonesia banyak palsukan Rolex. Mana ada Rolex harganya 700.000? Iya. Ada orang-orang yang harga itu mau diskos, mau cuci gudang pun mau apa? Nggak ada itu, Pak, pasti. Rolex itu nggak ada, Pak. Rolex itu yang paling murah, paling murah Rolex, yang Rolex klasik apa? Itu harganya bisa 70 juta. Itu yang jelek, Pak, ya. Ya. Yang rata-rata Rolex itu di atas 100 juta, ada yang 1 miliar. Dia nggak perlu jelekin. Tas LV banyak palsukan, Hermes, ya LV lah kita anggap yang populer ya. Dia nggak perlu, bahkan banyak di Korea tembakan. Dia nggak pusing, nggak terlalu ini. Orang tetap tahu di kontennya asli. Jadi kalau produknya asli, nggak perlu jelekin orang lain punya, nggak perlu peduli. Kita Ya, fokus aja. itu kan sebenarnya di tas ya, Pak ya. Kalau di tas itu yang penting mereknya kelihatan asli atau palsu, no problem katanya. Tapi kalau ini mereknya kelihatan, Pak, banyak merek kelihatan juga, nggak apa. yang penting Pak. mereknya kelihatan. Tapi kalau yang namanya teh kalau yang nggak benar kan kita yang rugi jadinya, Pak, secara tubuh kita dan sebagainya. Betul. Kalau tas gini, Pak, paling gampang, Pak, ibu-ibu kalau beli tasnya, karena ini, saya sudah katakan gini, tergantung siapa yang pakai, Pak. Ya, kalau bos pakai Rolex palsu pun dibilang Rolex Asli. Cuma kalau orang pakai Rolex asli dia naik bus, orang juga curiga, jangan-jangan nih Rolexnya palsu nih. Coba kalau dia Rolex dia naiknya Ferrari, mana berani orang bilang, itu Rolexnya palsu tuh. Iya. Tapi kalau ibu-ibu sekarang kan banyak tas-tas yang tembakan LV. Nah, gampang. Kalau mau ibu-ibu mau buktikan tas yang dia bawa itu asli atau tidak, gampang, Pak. Gini, kalau dia bawa LV tasnya, dilihat aja pada saat hujan dia nggak bawa payung, dah. Dia lihat tasnya itu ada di mana. Kalau tasnya ada di atas, berarti itu palsu, Pak. Kalau tasnya ada di punggung, yang kena air itu punggungnya dan kepalanya, itu tas asli, Pak. Karena tasnya lebih mahal dari kepalanya. Jadi dia taruh di sini. Tapi kalau palsu, dia tasnya di atas. Nah, itu artinya itu nggak harga, Pak. Jadi gampang. Jadi kalau kita mau lihat orang, nggak usah dihakim, nggak usah dijasti dulu, nggak usah pas hujan kita lihat aja. Nah, itu tasnya ada di mana. Jadi itu sebuah kondisi di mana kita ini sebenarnya selalu diposisikan memilih yang asli atau palsu. Tapi kalau kita bicara kualitas itu kan beda ya, Pak ya. Nah, sebelum kita bicara kualitas, kita bacakan dulu bagaimana, Pak, yang sudah masuk ini di acara Dialog Blesti, Pak. Kembali, Pak, dopingnya. Ya, terima kasih dan apa kabar untuk Ibu Uju ya. Semoga berbahagia dan berkah. Kemudian ada Pak Edi Susanto, terima kasih di Batam sudah hadir. Kemudian Pak Nano, wah ada Pak Nano ya. Pak Nano hadir mengikuti siaran langsung. Kemudian ada Pak Tata Prabu Suwartana, agen Teh Blesti Renon Inspirasi Prabu Development Business Center Entrepreneur Skill Organization, juga sudah menonton acara ini. Dan kemudian ada Pak Dedi Haryanto juga sudah hadir. Ibu Wiwi, terima kasih sudah hadir. Ibu Wiwi, apa kabar? Semoga berkah ya, Bu ya, di Bali. Ibu Wiwi ini adalah pemilik dari sebuah menara yang dilihat dari
sudut jalan Mahendra Data itu pasti kelihatan. Nah, dari nama Menara Tupperware ya. Kemudian kita juga akan membacakan Anda yang saat ini memberikan testimoni dan sebagainya. Bukan testimoni, sekarang istilahnya nyaman itu adalah pengalaman ya. Kemudian ada Pak Sirwan Wan, saya buktinya telah merasakan manfaatnya. Kemudian ada Umi Aja, hadir dan absen itu. Dari Ibu Jero Sumartini, Pak Nano itu Pak Nyoman Landre, Pak Brahmo. Iya. Oh iya. Nah, kemudian nama orang itu kan biasanya tergantung dari apa yang dibawa. Ini ada Pak Nano Blesti, ada Pak Tata Blesti, ada Jero Sumartini Blesti. Kadang-kadang nama di belakangnya. Kenapa ya? Sebuah kondisi yang membuat ketertarikan terhadap nama sehingga ada hal yang diembel-embeli. Oh, mungkin supaya terkenal diembel-embeli Blesti ya. Nah, kemudian kita juga mau bertanya kepada Anda, apakah Anda diantaranya ingin dialog interaktif menggunakan sistem kami yang ciri khas kami, ya Anda bisa hubungi nomor WA itu. Apakah Anda ingin kelihatan di layar seperti televisi layaknya? Bisa juga kami lakukan itu, atau hanya suara saja. Nah, baiklah, kalau begitu kita langsung saja menuju kepada Pak Cia Avianto yang sudah kembali di posisinya. Pak Cia Avianto, bagaimana tips Pak Cia terkait dengan teh hitam Blesti yang banyak cerita-ceritanya itu memberikan dampak positif untuk berbagai gangguan kesehatan ya. Nah, Ya. silakan Pak, bisa dijelaskan. Secara umum nanti saya kaitkan dengan kencing manis ya. Secara umum silakan. kalau kita lihat kena antioksidannya, dia jadi fungsi utama dari Blesti ini kita minum adalah satu, meningkatkan daya tahan tubuh. Imun sistem kita akan jadi naik karena antioksidannya. Kedua, dia memperbaiki istilahnya peredaran darah, metabolisme dan sebagainya. Karena 2 jam setelah minum teh ini, pembuluh darah kita lebih elastis. Ya, jadi dia sifatnya itu lebih memperbaiki, termasuk juga regenerasi sel bagi mereka yang misalnya kena penyakit kanker dan mendampingi untuk kemoterapi. Nah, kaitan dengan kencing manis yang topik ini, salah satu fungsi Blesti ini adalah kegiatan aktivitas insulinnya. Ini ada bukunya bagus sekali Pak. Ini bukunya saya bicara ini bukan secara ini, tapi ilmiah. Ini teh ini menyehatkan telaah ilmiah populer, ini dikarang oleh Dr. Dadan Rohdiana, itu peneliti teh yang memang khusus waktunya untuk meneliti teh ini, ya, teh hitam secara umumnya dan juga teh Blesti ya. Nah, dia bilang rasio aktivitas insulin beberapa teh yang dibandingkan, ada teh hijau, ada teh ulung, ada teh hitam. Nah, bedanya di fermentasi sama tidak. Kalau teh ulung semi fermentasi. Aktivitasnya dalam waktu 20-23 menit. Kalau teh hijau aktivitas cuma 6,1 kali. Kalau teh ulung 4,5 kali. Kalau teh hitam 6,5 kali. Jadi teh hitam ini sangat efektif untuk kencing manis ya. Jadi sekali lagi saya anjurkan, kalau orang-orang sudah kena kencing manis, ya saya anjurkan wajib bukan lagi anjurkan, wajib minum Blesti supaya menjaga kadar gulanya tetap lebih stabil. Satu. Nah, termasuk ada orang yang kena kencing manis komplikasinya ke ginjal, rusak cuci darah. Ya, ada beberapa member cuci darah, tetap cuci darah aktivitasnya, tetapi setelah minum Blesti lebih segar dan frekuensi cuci darahnya jadi tadinya seminggu 3 kali, sekarang jadi seminggu 2 kali. Saya berharap nanti mungkin seminggu cuma sekali, tapi aktivitas tubuhnya, fisiknya semua itu lebih segar. Jadi kadang-kadang saya itu bingung Pak, Blesti begitu dahsyat. Akhirnya saya cuma satu, semua ini kembali kepada Pencipta Maha Kuasa. Karena kalau dia mau memberkati kita, memberkati Blesti, apalagi namanya Tuhan memberkati Blesti, maka pasti itu memberi hasil. Kita nggak perlu takut ada orang yang buat teh yang lain kompetisi, bau itu dari orang dalam yang keluar maupun siapa dari luar. Nggak ada pengaruh Pak. Dalam arti nggak ada pengaruh, tetap eksis walaupun pengaruh pasti ada. Ya, goncangan sini, gosip sana, gosip sini ada. Tapi kenyataannya dengan berjalannya waktu sekarang sudah kita melewati air mendidih, jangan direbus.
Terus baru ditabur, habis ditabur dibiarkannya, mau ditiup, mau digoyang-goyang, mau dikocok-kocok silakan boleh. Terus hangat minum, jangan minum dalam kondisi dingin, kurang bermanfaat. Terus jangan pakai es, jangan pakai gula, karena tidak memberikan kesehatan. Tapi sekali-sekali mau manis boleh sekali-sekali, atau pakai madu aja, ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan teh BBM. Jadi kita berharap dengan kehadiran BLEST ini membuat masyarakat lebih sehat fisiknya, dan kita berharap juga masyarakat bisa lebih sehat kantongnya, yaitu dengan cara ikut memasarkan, ikut memperkenalkan, ya. Nah, ini jadi BLEST yang tadi saya sebutkan itu kaitkan dengan penyakit itu sifatnya itu memperbaiki, Pak Bram. Iya. Ya, bukan menyembuhkan. Tetapi sebenarnya itu harus diminum dengan orang-orang yang tidak ada penyakit, jauh lebih bagus. Mencegah itu jauh lebih bagus. Mulailah investasikan BLEST ini kepada anak-anak dari kecil, supaya nanti masa pertumbuhannya ini dia lebih sehat, lebih cerdas, pertumbuhannya lebih bagus. Itu Pak Bram, ya. Yeah. Nah, jadi kita sudah bahas kalau kencing manis, kita bahas lagi masih banyak Pak detail. Ini ada buku ini bagus, bisa dibaca. Ya, maupun ini juga ada solusi gaya hidup sehat, ya, yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tapi intinya topik yang kita akan bahas, yang kita sudah bahas adalah kencing manis ini. Saya mau tekankan sekali, kencing manis itu bukanlah penyakit keturunan, satu. Tetapi kalau misalnya keturunannya ada kencing manis, itu ada faktor resikonya lebih tinggi. Kalau gaya hidup, pola makannya tidak jaga, kemungkinan akan kena. Kemungkinan. Tapi kalau pola makannya dijaga, pasti enggak. Itu ingat ya. Jadi ingat. Dan penyakit kencing manis itu tidak menular. Nggak usah takut kalau dengan orang kencing manis, nggak ada masalah. Kalau virus COVID menular, jaga jarak, ya. Nah, terus apa lagi? Kencing manis bukan penyakit yang berbahaya. Tetapi kalau kita menyepelekan, tidak menjaga, ini akan jadi bahaya. Komplikasinya. Yang bahaya itu komplikasinya. Ya, jadi kita harus hindari jangan sampai komplikasi. Oleh sebab itu, pola makannya harus benar. Kalau Anda tidak bisa menjaga pola makan, pola minum, minimal Anda minum BLEST, mengurangi. Nah, statement saya selalu saya katakan gini Pak Bram, saya tidak bisa mencegah makanan yang masuk ke mulut saya. Kenapa? Saya orang yang paling suka makan, Pak. Makan di restoran, apakah jamin dia tidak pakai macam-macam? Artinya perasa, pemanis, pengawet. Kita nggak bisa menjamin, Pak. Kita nggak periksa dapur, ya, betul kan? Saya nggak pernah tanya ini pakai apa, makanan lezat, makan sop buntut yang enak, boleh. Anda mau ajak saya tiap hari makan sop buntut, it's okay. Nggak ada masalah. Tapi satu hal yang saya pastikan, setiap minuman yang masuk ke mulut saya adalah ini. Pastikan, BLEST. Ya, bukan saja karena saya yang punya BLEST, bukan. Tapi saya ingin berbagi kepada masyarakat supaya hidup sehat. Nah, sampai hari ini saya bersyukur sama Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan juga. Saya tidak pernah lagi seharian selama minum BLEST 15 tahun dan tidak ada penyakit. Kadang-kadang saya pergi, pulang segar dan sebagainya. Jadi tidak mudah capek, Pak. Oke, luar biasa. Seri-seri, ya kan? Ya, saya lihat Bapak begitu fit, begitu happy, bahagia dan sebagainya. Wajahnya tetap kinclong gitu ya. Walaupun sudah menjalani sebuah perjalanan jauh ya. Nah, ini Pak ada di halaman komen Inspirasi Prabu itu ada komentar dari Veronica Nutrisi. Nah, Veronica Nutrisi ini bertanya, apakah teh hitam BLEST ini mengandung pengawet juga kimia? Nah, ini sekaligus sebagai closing statement, Pak. Ya, silakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Vero. 100% alami. Makanya kita nggak ada campuran-campuran apanya, 100%. Kalau yang asli kita nggak perlu klaim isinya 100% tidak ada pengawet, tidak ada perasa, tidak ada pengawet. Nggak perlu lah. Tidak ada klaim. Karena lucu kan? Saya sudah katakan ini udah 100% dijamin, 100% halal semuanya kan, itu daun teh murni, tidak ada mengandung apa-apa. Jadi kalau ada teh yang katanya teh alami, saya kadang lucu lihat namanya aja saya ketawa, teh alami, tidak mengandung, ya teh yang namanya kalau benar-benar ada teh yang alami lah, nggak ada pewarna, perasa, kan lucu. Ya, mungkin teman-teman yang dengarkan juga lucu kan. Saya bilang nggak perlu ya. Nah, jadi Bu Vero
aman Pak Bu, 100% tidak ada pengawet, tidak ada perasa, tapi saya nggak perlu cantumkan karena itu sudah pasti ya, data sumbernya semua. Dan saya bersyukur hari ini Blesti makin dipercaya orang sebagai salah satu minuman kesehatan yang cukup murah, mudah didapatkan, dan enak diminum, memberikan manfaat kesehatan, juga memberikan manfaat duitnya, juga memberikan kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri, kesempatan memiliki punya motor, punya mobil, punya rumah, hidup sehat, bahagia. Apalagi yang dicari, kawan-kawan? Jadi tolong informasi secepatnya, kita lagi menggencarkan supaya masyarakat Indonesia makin sehat dan makin sejahtera. Itu Pak Bram. Jadi closing statement saya adalah, ayo kawan-kawan semua yang sudah jadi member, ayo kita mengviralkan, karena kita sudah mulai masuk ke generasi milenial juga, anak-anak muda, dan kita ingin berharap juga anak-anak muda pola hidupnya, gaya hidupnya udah mulai berubah menjadi gaya hidup sehat bersama Blesti. Dan tunggu kejutan-kejutan berikutnya Pak Bram. Nanti kita akan talk show di yang akan datang juga. Sekali lagi terima kasih Pak Bram. Ya, terima kasih setia menemani saya. Terima kasih juga kawan Inspra yang di Bali. Terima kasih juga kawan-kawan mitra usaha dari seluruh Indonesia. Cakap supaya Anda makin maju, makin semangat, dan makin bergairah hidupnya, dan makin memberikan dampak menjadi berkat buat bangsa Indonesia. Salam besar Pak. Salam besar, berkah dan besari. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi nanti kita di minggu depan. Terima kasih, sukses selalu Pak. Sukses selalu. Mari. Ya, itulah Pak Alfi, Presiden Direktur PT Cakap Jakarta, sudah berbicara bersama saya. Dan silakan Anda ikuti terus channel Inspirasi Prabu, channel Blesti Channel, channel Agen Teh Blesti Bali, yang selalu memberikan informasi-informasi yang aktual terkait dengan apapun yang berhubungan dengan kesehatan, inspirasi, motivasi, dan lain sebagainya. Terima kasih, dan kami akan turun dari data online. Terima kasih, sukses selalu. Salam besar.